ってくるぞと勇ましく誓って国を出たからは手柄立てずにシナリオか。Halo Sobat Baku Hantam yang pernah mesum di kuburan China. Ya salam, bangsat juga kalian. Pada 8 Agustus 1945, beberapa jam menjelang pergantian ke 9 Agustus, ya udah tahu, Soviet ini mengejutkan negara Jepang. Menteri Luar Negeri Soviet waktu itu, Vyacheslav Molotov, yang biasa disapa Bang Molotov, menyatakan kepada duta besar Jepang bahwa Uni Soviet menyatakan perang kepada Jepang. Ya mete kudasai, nanginung Pak. Ya salam. Pernyataan itu membuat harian harapan Jepang bertahan di sisa kekuatannya selama Perang Dunia Kedua runtuh. Bahkan 2 hari sebelumnya kan Jepang juga dihantam sang paman Gober dengan kekuatan Zeusnya di Hiroshima dan Nagasaki. Dengan kekuatan yang tersisa, Jepang terpaksa menghadapi 2 front sekaligus, di timur selatan melawan sang paman Gober Amerika dan front di utara barat melawan Soviet. Ini sesuatu yang scary delicious. Pernyataan perang Soviet itu juga menciderai kesepakatan untuk tak saling serang yang dibuat kedua negara pada 1941. Meski sejak Jepang mendirikan pemerintahan Manchukuo di Manchuria, militer Soviet dan Jepang ini kerap terlibat pertempuran di perbatasan sebagai akibat dari persaingan Rusia-Jepang sejak akhir abad ke-20. Soviet dan Jepang di Perang Dunia Kedua sepakat berdamai karena mereka ingin fokus untuk perang masing-masing, yaitu Soviet di barat melawan negara bapak kalian, Bapak Hitler, dan Jepang melawan Amerika di Pasifik. Barulah pada konferensi Yalta pada Februari 1945, Soviet menegaskan kesediaannya untuk ikut serta dalam Perang Pasifik. Itu pun setelah diberi jaminan oleh Bapak Roosevelt bahwa Soviet akan diberikan kembali wilayahnya yang hilang. Para pemimpin sekutu Franklin Roosevelt, Winston Churchill, dan Joseph Stalin juga bertemu di Yalta di Crimea dan setuju untuk mentransfer Kuril dan mengembalikan Sakhalin Selatan ke wilayah Uni Soviet. Ini sebagai persyaratan untuk partisipasi Soviet dalam perang melawan Jepang. Pulau Sakhalin dan Pulau Kuril ini wilayah persengketaan Jepang dan Rusia, bos. Karena pada perang Russo-Jepang pada tahun 1905 itu kan Soviet kan kalah ya, Rusia kan kalah ya, bos. Jadi waktu itu direbut oleh Jepang. Nah, setelah dijamin Amerika bahwa wilayah itu akan dikembalikan, Soviet pun gencar mengirimkan pasukannya ke timur untuk memperkuat upaya yang sudah dirintis sebelumnya dengan diam-diam. Soviet berusaha membangun 90 divisi tempur di timur untuk meratakan Jepang. Pada 18 Agustus, Soviet mempertegaskan sikapnya terhadap Jepang dengan deklarasi perang yang disampaikan Menlu Molotov tadi kepada Dubes Jepang. Keputusan Soviet berangkat dari perkembangan situasi perang. Jerman udah kalah ya kan, Bapak Hitler udah amsyong di bunker ya kan sama Eva ya kan. Sie wollen beweisen, dass sie aus Fleisch und Blut sind, dann bringen sie mir. Dan Jepang menjadi satu-satunya negara yang masih berperang melawan sekutu karena menolak untuk menyerah tanpa syarat, sebagaimana diminta oleh Amerika, Inggris, dan China. Dan Soviet pun menerima tawaran sekutu untuk bergabung melawan agresi Jepang demi mempersingkat durasi perang, mengurai jumlah korban, dan memfasilitasi pemulihan perdamaian universal. Agak-agak ini Joseph Stalin ngomong pemulihan perdamaian ya agak-agak. Iya salam. Dan beberapa saat setelah tanggal 9 Agustus, ada 1,5 juta serdadu tentara merah di bawah pimpinan Marskal Alexander Vasilevsky menyerbu Manchuria, Korea, dan Kepulauan Kuril. Perlawanan gigih Jepang ini seolah-olah tak mampu membendung kekuatan tentara merah. Amerika pun membantu Jepang agar lebih cepat menyerah bersama dengan Little Man dan Fat Boy-nya, dan Jepang pun harus bertekuk lutut, tapi bukan blowjob ini, di hadapan Amerika. Banyak pula pengamat militer abal-abal yang bilang kalau Jepang menyerah,
sama Soviet kan, bisa-bisa Hirohito digantung ya kan, kemudian diarak keliling warga kampung ya kan. Iya salam, gue jadi ngeri anjir. Tahu sendiri kan Bapak Stalin sama rakyatnya aja udah ngeri-ngeri sedap ya kan, apalagi sama Pak Hirohito. Tahu sendiri kan komunis, sarnya aja dicerot-cerot. Iya salam. Nah itulah tadi sejarah singkat dan kurang penting mengenai deklarasi perang Soviet kepada Jepang di Perang Dunia Kedua. Ya mudah-mudahan ada ilmunya lah ya kan, walaupun gak ada. Bagaimana menurut kalian? Mau subs boleh, kagak juga kagak apa-apa. Gak perlu nunggu 1, 2, 3 subscribe ya guys. Ya salam. Mohon maaf ilustrasinya yang ada aja ya bos ya kan. Silakan baku hantam kalian di warung mie babi di Manchuria.